Kalau di Bandar Lampung udah enak, Mbak. Di Bandar Lampung yang penting ngajuin bantuan ke Bunda Epa. Kalau toh memang riwayat ininya betul ini, nanti secara tidak langsung dikasih bantuan. Ya, bantuan sih kalau yang sudah-sudah ya ada yang oke. Nah, pada sore hari ini akan ada keberangkatan pasien yang mau berobat ke Jakarta, yaitu di Rumah Sakit Cipto dan Rumah Sakit Harapan Kita. Mereka ini ada beberapa warga dari Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Dan insya Allah ini akan diantar oleh tim Ikatan Pendamping Pasien Indonesia ke Jakarta pada malam hari ini. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau yang ini namanya siapa? Bagus. Kalau Bagus sakit apa? Mata. Sakit mata ke rumah sakit mana? Cipto. Memang dirujuknya Rumah Sakit Cipto ya, Mbak Fitri? Iya. Nggak ke sana, ke Cicendo. Kita dulu. Mungkin kalau di Cipto untuk tahapan rehab badannya dulu mungkin ya. Biasanya kalau untuk mata, biasanya ke Cicendo Bandung. Ya, sementara ikutin aja dulu ya alurnya ya. Yang apa? Untuk pemeriksaan badannya. Kan itu periksa badan dulu kan? Anestesi segala macam kan? Nah, iya. Jadi kalau istilahnya di Cipto itu untuk permulaan ya. Nah, iya. Yang satunya siapa? Pak Junedi. Pak Junedi apa sakit apa Pak? Jantung. Udah berapa ini? Dari 2019. 2019 sakitnya. Udah 5 kali dirawat. Udah 5 kali dirawat di rumah sakit mana? Rumah sakit umum 2 kali. DW sekali. Iya. Di rumah sakit daerah. Daerah. Iya. Sekarang mau ke Cipto. Iya. Bukan ke Harkit. Ke Harapan Kita. Iya, dapat rujukannya dari iya. Kalau di sini rumah sakit Abdul Muluk dokter siapa? Dokter siapa deh? Charles. Dari dokter Charles suruh ke Harkit. Iya. Iya. Tapi di Harkit juga mungkin belum langsung tindakan ya? Iya. Pemeriksaan dulu ya? Iya. Pemeriksaan dulu biasanya daftar resumen dari Abdul Muluk baru ke Harapan Kita ya. Iya. Nah, dari Harapan Kita baru nanti biasanya itu dikasih ini jangka waktu berat badannya. Iya. Terus nanti dicek yang lainnya gitu ya. Iya. Itu bermula dari kapan sakit ininya? Tahun berapa itu? 2019 itu. 2019. Kerasa sakitnya gitu. Iya. Tahuannya itu waktu operasi abses. 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 Pembengkakan anus. Pembengkakan anus. 2018 operasi. Iya. 2019 pecah lagi. Iya. Infeksi lagi. Iya. Baru ketahuan di situ. Nah, ini mah masukan aja ya. Iya. Masukan saran. Mudah-mudahan sih artinya nggak terlalu lebar ya bocornya itu. Iya. Kalau bisa ya di ini ditambal. Harus bikin serat baru. Iya. Serat baru. Jadi artinya pasang ini kateter. Kateter selang gitu. Nah, nanti dari dalam itu pengobatan dari dalam ininya nutupnya. Iya. Jadi ya artinya dari usia waktu segini ini rawan untuk operasi. Iya. Ya. Umur udah 47 ya. 47. 47 tah? Ya 78 lagi 78. 78. 78. Iya, iya. Kalau 78 tuaan Pak Budi apa tuaan Pak siapa namanya? Jadi Pak Junedi. Mbak Fitri.
Tuaan siapa? Buat saya kalau dari fisik Gitu ya. masih muda kayaknya. Masih muda terus ya. Padahal udah 50 tahun. 35 lah bapak. Oh, 35. Iya, 35 ya. Iya, kalau saya mau udah punya cucu. Iya. Kalau saya udah tua umurnya. Udah tua. Jadi kalau yang disebut katanya udah punya cucu, ya udah punya cucu. Gitu. Awet muda ya. Sama kayak pantaran yang ini ya. Iya. Nah, terus yang satunya yang mana? Iya, Bu siapa? Rumahnya di Kitator. Ibu siapa namanya? Bu Maya. Apa sakitnya? Kanker. Oh, di rumah sakit Cipto juga. Iya. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Nah, pesan saya, ini kan pertama kali ya. Nah, pertama kali itu artinya kita mencoba untuk supaya melihat kondisi keadaan rumah singgah yang di sana ya. Jadi rumah singgah di sana itu ya hanya sifatnya itu sifat untuk singgah, bukan kayak di losmen gitu. Jadi singgah, tempat tidur, makan bareng-bareng. Nah ini nanti dibawain beras nih, beras, bawa mie untuk makan di sana. Artinya supaya bisa pendampingnya itu bisa ikut makan. Kalau untuk pasiennya sudah ada jatahnya, yang nggak ada jatah itu pendamping, gitu. Pendampingnya itu namanya pengen ngikut kan, pengen makan di sana, pengen tidur. Tapi kalau tidur, insya Allah inilah ada, gitu ya. Jadi artinya selama ini istilahnya mau berobat, ya ini ada Mbak Fitri, ada Mas Dayat. Nah, mereka nggak digaji, nggak ada gajinya, nggak ada honornya. Jadi mereka ini luar biasa, istilahnya ngebantu dari Bandar Lampung ke sana ke Jakarta, malam-malam bawa mobil, menjaga keselamatan penumpang dan pasiennya ya. Terus sampai sana lagi nunggu nganter ke rumah sakit dulu. Sudah itu kalau yang mau lanjut ke operasi berobat. Kalau misalnya pulang dibawa lagi, pulang lagi. Nah, ini mereka berdua ini. Ya. Jadi kalau mau berterima kasih ke mereka inilah yang menjadi pejuang pendamping. Karena ya saya nggak sanggup menggajinya. Ya artinya rezeki itu hanya Allah lah yang membalas. Kan cuman kalau nggak ikhtiar, ya Allah juga ya dari mana datangnya? Nggak mungkin langsung jatuh dari langit ya. Semua rezeki pasti ikhtiar dulu ya. Ikhtiarnya dari bekerja, dari usaha. Mudah-mudahan usaha mereka, bekerjanya mereka kasih kesehatan. Gitu. Jadi sambil bantu orang lain, bantu orang banyak. Nah, mereka juga punya keluarga, kan punya anak, suami kan gitu loh. Jadi butuh kebutuhan. Tapi ya itu kalau mereka yakin bahwa rezeki itu dari manapun juga pasti datang gitu. Mudah-mudahan dikasih sehat lah Mbak Fitrinya ya. Fitri, Mas Dayat yang nganter. Kalau saya mah sifatnya itu support aja, bantu mobil. Memang mobilnya mobil sini untuk berangkat, nyiapin bensin, nyiapin kapal. Namanya juga berbagi rezeki, berbagi sodakoh gitu. Jadi antara biaya ambulan itu ngambil dari uang yayasan sini. Nah, jadi dialokasikan untuk beli bensin sama kapal ya, sama tol gitu. Udah nggak apa-apa, mobil mah ibaratnya dipakai gitu. Nanti kalau ada rezeki saya bisa dialokasikan lagi ke bensinnya gitu. Ya kalau ada rezeki lagi untuk beli uang jajan, pilus dia. Itu pun kalau ada, apa nggak ada. Nah, jadi kalau untuk yang Bandar Lampung, yang mana yang Bandar Lampung? Ini 2 sama Mbak Maya.
Iya. Bapak tinggalnya di mana? Teluk Betung Barat. Lurahnya siapa? Lurahnya Pak Sigit. Pak Sigit. Iya. Telepon ada nomornya? Ada nomornya ya. Ada. Hah? Punya. Ada Pak RT. Ada Pak RT. Pak RT minta bantu sih, ajukan bantuan ke Bunda Epa gitu. Saya juga kenal sama Pak Pujo, Pak Pujo Sintoro. Ya, Pak Pujo mah itu mah istilahnya pendamping sosial. Minta Pak Lurah, minta bantu dong bikinin proposal permohonan bantuan ke Bunda Epa. Kalau bocor jantung mah insya Allah sih nggak ketang untuk sangu uang jajan dikasih. Maksud saya nanti Pak siapa namanya? Pak Junedi diantar ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Puskesmas sana siapa? Puskesmas apa? Bakung. Datang ke puskesmas Bakung. Bu, saya minta kronologi riwayat sakit saya gitu. Nanti ditulis sama kepala puskesmasnya bahwa benar Pak Junaidi ini sakit bocor jantung. Nanti dari keterangan dari puskesmas itu nanti ke lurah. Pak Lurah, saya bikinin surat permohonan bantuan ke Pemda Kota Bandar Lampung, yaitu Wali Kota Bandar Lampung. Nanti Pak Lurah tanda tangan. Nah, Lurah tanda tangan diketahui camat. Nah, ya, Pak Camat tanda tangan. Camatnya masuk camat apa? Betung Barat. Siapa? Pak Ikhwan. Panjang namanya. Pak Budi. Bukan. Siapa ya? Baru. Baru. Ya. Yang Sewingi, Pak. Sewingi kan. Hah? Pada apa ya? Kecamatan Lepar Sewingi. Sewingi. Oh. Pak sini. Oh, ya itu kecamatan. Oh, Pak Camat Betung Barat. Teluk Betung Barat. Iya, Kampung. Pak Ikhwan. Mungkin kali ya. Bukan ya. Oh, saya. Pak Ikhwan. Apalah. Kemarin sih saya sempat pas mau buat SKTM untuk rumah sakit. Iya. Saya nanya sama teman kritiknya karena Pak Lurah lagi datang. Iya. Pak, saya mau tanya sih Mbak, saya kalau mau ngajuin bantuan buat biaya operasional ke rumah sakit tuh mana ya? Dia jawabnya langsung nggak tahu Bu, di sini nggak ada. Kalau di situ memang nggak ada. Orang di situ mah bisanya apa? Ada cara nih. Oh, caranya. Caranya cuman nggak ada yang tahu, cuman saya aja yang tahu. Seluruh Kota Bandar Lampung cuman saya aja yang tahu. Terus yang di ACC itu dari mana pendampingannya? Pak Budi. Ya baru dapat bantuan. Jadi kalau ini sudah di lurah, lurah nanti ke Pak Camat, tanda tangan Pak Camat. Nanti biar Pak Camat ngirim ininya proposalnya itu ke Dinas Sosial. Ke ini Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Nah, itu pasti dapat. Ini saya didampingi sama Pak Budi sampai saya bisa sembuh. Dan saya memang berharap biar didampingi dari Yayasan Busainah. Ya. Nah, makanya nanti Pak Junaidi bikin surat ini, surat apa, pengajuan apa namanya, pendamping, surat apa sih namanya, yang bukan yang Pak Junedi memohon kepada Yayasan Busainah untuk mendampingi atau untuk supaya menjadi pendamping pengobatan ke sana gitu, pernyataan. Nah, jadi bikin itu. Nah, nanti berkas-berkasnya fotokopi semua, SKTM, kronologi dari puskesmas, terus nanti semuanya itu udah ditandatangani sama lurah dan camat, baru dibawa ke ini Dinas Sosial. Ya, nanti kalau misalnya ada kesempatan pas lagi diperiksa, dipoto, ya Pak Junaidi, dipoto di sana bahwa benar ini lagi dirawat di rumah sakit Harapan Cipta gitu. Jadi benar, oh ini sakitnya gitu ya. Dilampirkan dokumen gitu. Kalau misalkan balik lagi. Nggak balik lagi lah, teleponan aja lah dari sana, minta dibuatin. Oh
Ya, Teteh suruh buatin permohonan tanda tangan khusus untuk Pak Junaidi bantuan ke Bunda Epa. Kalau yang Lampung Selatan, Pak Budinya lagi proses. Pak Budinya lagi ngedeketin itu dulu, Eki dulu. Sekarang kan Pak Budi udah punya panti di Kalianda, panti asuhan balita. Jadi Pak Budi itu kenapa harus buka panti di sana? Karena supaya akses kerjasama antara Pemda Lampung Selatan dengan panti asuhan balita ada connect. Ya, Pak Budi mengusulkan dari teman-teman LKS ada connect dengan pimpinan, tapi dilihat-lihat kok nggak connect-connect gitu loh. Mbak Yanti, terus yang lainnya gitu loh. Bener mah bener gitu, komunikasi. Tapi secara kerjasamanya itu belum ada. Gitu Mbak Fitri. Nah, kalau kayak gitu berarti caranya harus Pak Budi yang turun tangan ya. Apa bener kayak gitu? Karena ini rencananya Pak Budi kan mau ada kerjasama dengan Pemda Lampung Selatan. Untuk perwalian, Dukcapil, kesehatan. Nanti bisa jadi kalau Pak Budi butuh BPJS tinggal telepon kepala dinasnya aja kan. Nah gitu ya. Bikinin itu. Katanya gitu ya. Nah pengennya kayak gitu. Gitu. Kalau di Bandar Lampung udah enak Mbak. Di Bandar Lampung yang penting ngajuin bantuan ke Bunda Epa. Kalau toh memang riwayat ininya betul ini, nanti secara tidak langsung dikasih bantuan. Ya, bantuan sih kalau yang sudah-sudah ya ada yang 20, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta gitu loh. Nah, artinya sangat terbantu Pemdanya gitu. Bunda Epanya perhatian. Untuk Mbak Maya tinggalnya di mana? Lurahnya siapa? Kurang tahu saya namanya. Oh, Tahunya RT-nya aja sih. camatnya? Coba diajuin. Belum maju, Bos. Ah? Belum. Kalau puskesmasnya kedaton kan? Iya. Temuin kepala puskesmasnya. Bu, minta dong diinikan saya dibuatkan riwayat kronologi penyakit saya. Saya untuk apa? Saya mencoba untuk mengajukan bantuan sama wali kota. Saya mau dibantu pengajuannya itu lewat Pak Budi gitu. Yayasan Gusaina. Apal semua loh. Dia orang itu. Kalau mereka nggak mau ngebuatin, mereka nanti salah. Gitu. Pasti dibuatin. Kalau supaya RT yang buatin, saya. RT yang nganter. Yang nanti ngajukan ininya mah permohonannya mah nanti keluarga. Kepada yang terhormat Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Epa Dwiana, dengan ini saya Pak Junaidi, dengan ini saya keluarga dari Pak Junaidi, mohon bantuannya sekiranya dapat bisa membantu untuk penyembuhan penyakit saya, itu operasional, pengobatan, udah gitu aja bunyinya. Nanti diteruskan sama lurah sama camat. Camat nanti tanda tangan, oh iya bener ininya. Nah setidaknya Pak Junaidi itu ya ketemu lurah, ketemu camat, gitu. Pak minta bantu saya, gitu. Ya namanya juga ini kan kita perlu komunikasi ya. Iya. Oh tahu kesini? Ya saya diarahkan sama Pak Budinya, gitu. Itu aja. Biar supaya tahu bahwa oh saya didampingi sama Pak Budinya. Ya itu. Ya mungkin itu aja ya yang untuk Kota Bandar Lampung sebetulnya istilahnya kemungkinan besar sih bisa terbantu. Tapi kalau yang Lampung Selatan Pak Budinya lagi masih proses. Ini aja proses ini Pak Budi mau ke Kalianda. Jadi bulak kali Bandar Lampung Kalianda, Bandar Lampung Kalianda gitu Mbak Fitri. Nah, kalau di sana udah jadi enak. Saya ngasih utusan siapa yang bisa untuk mengelola yang di Lampung Selatan gitu.
Nanti akan ketemu Pak Bupatinya nanti. Insya Allah nanti Pak Bupatinya respon kok baik gitu. Tapi belum ada ngobrol berdua gitu loh. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini mah ini dicari kan gitu. Gitu. Ini Mas apa namanya? Bagus. Iya. Mas Bagus ini sudah berapa lama sih? Sakitnya? 6 tahunan? Ada umur 6 tahun. 6 tahun. Sekarang 21. Belum rata. Nanti yang mau dioperasi matanya ya kayak mana ininya? Yang dioperasi. Kata dokter sana apa mata? Hmm, Karena dia ini ketutup masuk. Sebenarnya dia di sinar itu bisa lihat. bisa lihat. Oh, silau gitu. Tapi kalau untuk ini kayak selaput matanya ya, yang apa menutupi ya korneanya itu ya. Iya iya iya. Ya mudah-mudahan sembuh ya Mas Bagus ya. Kalau kegiatannya apa dia di rumah? Di rumah aja. Gak ada kegiatan yang lain. Dia kan bergitar, gitar dan Pinter gitar gitu. Kalau itu di alat musik. iya. Mm-mm. Apa aja bisa. Apa aja bisa. Oh iya. Balas WA bisa. Ini sama mbaknya, ibunya. Ibunya anak berapa, Bu? Yang kecil? Kecil 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Nah, terus yang lain-lain sekolah? 8 tahun SD. Iya. Suami kerja apa? Serabutan. Apa serabutannya? Kuliah Pulih. Di daerah mana sih, Mbak Fitri? Rumahnya? Natarnya di? negara ratu. Oh, Negara Ratu. Mas Bagus, kalau Mas Bagus punya keahlian gitar, kalau ada rezeki, beli handphone yang kayak gini nih. Ya, bikinin channel. Dia lagi pengen banget. Pengen banget. Nah, nanti belajar ya. Yang bisa mengedampingi dia siapa? Mendampingi kalau dia Ya, misalnya dia kan harus ada pendamping ya. Istilahnya dia kan gitar. Nah, di depannya itu kan berarti ada pendamping toh. Siapa? kawan-kawannya Enggak selain kawan. ada Abangnya. Siapa abang namanya? Pak Makmun. Di rumah terus. Mau nggak dia untuk mempublikasikan dia? Nanti ilmunya dikasih sama ini. Ilmu caranya. Cara YouTube, cara TikTok, cara ngedit, cara dia harus kayak mana, berapa durasinya, berapa jangka waktunya gitu. Biarkan dia yang disorot terus. Tapi yang mengelola ada satu. Nah, yang satu ini harusnya dia kreatif. Gitu loh. Kalau dia nggak bisa sendiri. konten Iya, bikin konten itu Mas Bagus itu nggak bisa sendiri, harus ada orang lain. Nah, siapa orang lain yang sejalan dengan dia, gitu loh. jalan itu ya temannya memang ada. Iya, temennya ini maksud saya jangan semuanya teman. Kalau dia menghibur orang terhibur, dia tenar, temennya nanti yang ini. Dihack akunnya. Iya, yang apa? Yang dapat hasilnya pergi deh jauh. Iya maksudnya keahlian dia ini masukin ke konten. Kontennya itu yang mengelola dari keluarga. Gitu loh pemahamannya. Tahu kan si itu siapa? Yang penyanyi juara bukan Putri. Putri Aryani. Putri Aryani itu kan keluarganya, bapaknya yang sama ibunya yang ini. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Dia sudah tahu lagi sendiri. Nah, walaupun nyipta kalau untuk enggak ini nggak bisa sendiri gitu loh. Gitu loh maksudnya. Nah, maksud saya siapa yang bisa untuk dipelajari untuk tekniknya? Siapa? Ya, suruh ke sini.
suruh belajar ke sini gitu loh. Istilahnya gratis. Kalau belajar-belajar ini maka katanya susah kan, nggak ada yang ngajarin mah ya. Nah, makanya suruh ke sini. Nanti teknisnya seperti apa? Biar dia siapin tempat duduk. Duduk kayak gini, siapin gitarnya, siapin musiknya. Di situ tuh cuman hanya berdiri kamera aja. Nanti kan ada stick kan? Stick berdiri kamera kan? Udah aja dia online. Nah, di mana dia istilahnya HP-nya itu habis lobet segala macam, kan bukan dia yang nyolokin, pasti kan orang lain temennya gitu loh. Artinya yang nanti yang monitor itu nanti kakaknya. Ya, kadang suka dipanggil ke Bandar Lampung juga. Ya kalau dipanggil doang mah ya untuk apa? Maksud saya mah jangan maksudnya kayak gitu. Iya di rumah gitu loh, di rumah aja. Di rumah nanti malah secara online banyak orang yang ibaratnya lewat media sosial itu berempati terus gitu. Kalau dipanggil-panggil mau cuma sekali-sekali doang. Iya. Nah gitu lah maksudnya ya. Dibikinin channel. Nanti cara bikin channelnya kayak mana, tekniknya nanti diajarin gitu. Nah terus teman-temannya yang lain support untuk memfollow ataupun menge-share ke semua teman-teman yang lain. Kayak gitu bentuk ininya, bentuk supportnya ya. Jadi sekarang ini ya berobat dulu, periksa dulu, sudah periksa, sudah ini, nah baru nanti apa yang menjadi ini sebelum konten itu bagus harusnya bercerita tentang dirinya bagus gitu loh, sehingga bukan ngadak-ngadak langsung gitar gitu loh. Nanti kelihatannya oh itu orang sehat gitu loh maksudnya. Nah, gitu loh maksud saya pemahamannya. Kalau masalah ide ide konten, ide usaha boleh nanya ke saya. Tapi kalau mau ngejalanin fokusnya itu yaitu telaten dan sabar. Gitu. Ya. Nah, itu Kang Dayat sudah siap ya? Udah siap. Udah dimuat semuanya ya. Mana ininya? Barang-barangnya. Udah diiniin. Disusun. Ukuran berapa itu? S sama L. S sama L. Nah, beliau ini supir handal. Di mana Medan pasti didatengin. Nah, semangat untuk Mas Dayat. Sekarang sudah tergabung yaitu supir ambulan seluruh Indonesia. Nah, Mas Dayat inilah sudah tergabungnya. Dan mobil ini dari Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Epa. Nah, makasih Bunda Epa yang sudah selalu mensupport pasien-pasien yang mau berobat ke Jakarta atas mobil yang sudah diberikan oleh Pemda Kota Bandar Lampung. Semangat untuk Bunda Epa. Oke, kita akan memberangkatkan 3 pasien. Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran. Oke. Ya.